Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Saputra, NIM 19089131. Mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Ilmu Keolahragaan, Prodi Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang anatomi tubuh manusia yang berkaitan dengan olahraga. Neurologia. Yang pertama, sistem saraf pusat pada olahraga. Sistem saraf pusat mengenai olahraga adalah berbentuk rangsangan motorik yang akan direspon dalam bentuk gerakan atau aktivitas fisik. Semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia yang berpusat pada tulang belakang akan masuk ke otak. Yang kedua, sistem saraf tepi pada olahraga. Pergerakan sistem saraf tepi saat berolahraga bertujuan untuk menggerakkan mata berkaitan dengan aktivitas otak untuk proses kognitif, persepsi, memori, atensi, dan koordinasi yang dimulai dari pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Yang kedua, endokrin. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Sistem saraf akan merespon lebih cepat terhadap perubahan homeostatis seluler dibandingkan dengan sistem endokrin. Walaupun sistem endokrin merespon lebih lambat, seringkali lebih besar dan lebih lama, sebab efek pengaturan endokrin pada fungsi sel sangat luas. Diperkirakan perubahan fungsi endokrin inilah yang bertanggung jawab terhadap berbagai respon dan adaptasi fisiologis terhadap pelatihan olahraga. Genitalia musculus lineae. Perubahan genitalia musculus lineae yang terjadi pada olahraga. Perubahan terjadi adalah berolahraga secara teratur membuat seseorang akan lebih bersemangat dan terlihat. Olahraga juga dapat menghilangkan ketegangan stres dan ketakutan berlebih, dapat mengganggu kenikmatan hubungan intim. Gairah seks bertambah berkat aktivitas olahraga yang teratur, sebab meningkatkan kadar hormon testosteron pada laki-laki sehingga fungsi reproduksi internal maupun eksternal meningkat. Genitalia feminae. Perubahan genitalia feminae akibat olahraga. Dalam hal hiperdrogenisme pada atlet wanita, mendorong pemulihan kembali kebijakan IAAF yang ditangguhkan oleh Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga. Ini juga mengulangi pernyataan kebijakan sebelumnya bahwa untuk menghindari diskriminasi, jika tidak memenuhi syarat kompetisi untuk wanita, atlet harus memenuhi syarat untuk bersaing dalam kompetisi pria. Hematologi. Yang pertama itu ada eritrosit. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lainnya. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin, yaitu protein. Yang kedua, leukosit. Leukosit terbagi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit mempunyai inti yang berbentuk teratur, sedangkan agranulosit plasmanya tidak bergabung. Yang ketiga ada trombosit, berukuran sehingga sekitar 1 hingga 4 mikronano. Sel-selnya berbentuk seperti cakram, dan trombosit masih dapat melakukan sintesis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma. Yang terakhir yaitu darah dalam olahraga. Berolahraga membuat otak mendapatkan lebih banyak darah karena meningkatkan aliran darah dalam tubuh. Oksigen otak akan tergantung pada aktivitas saraf dan aliran pada darah. Panca indera. Perubahan anatomi pada alat indera yaitu mata dan telinga akibat olahraga. Yang pertama, mata. Akibat olahraga yang berlebihan akan mengakibatkan kelelahan dan menurunnya sistem saraf pusat. Menurunnya sistem saraf pusat juga dapat mempengaruhi koordinasi mata, khususnya gerakan pada anggota tubuh. Yang kedua, telinga.
Paparan bising mempengaruhi tajam pendengarannya pada subjek penelitian presentasi. Subjek dengan kurang pendengaran di bawah normal pada telinga kanan adalah 6,7%. Dengan pendengaran normal tanpa adanya kurang pendengaran pada telinga kanan 93,3%. Pada hasil pemeriksaan telinga kiri presentasi subjek 100%. Pendengaran normal tanpa adanya kurang pendengaran dari 100% presentasi subjek. Keterkaitan panca indera dengan COVID-19. Mengenai COVID-19 terhadap panca indera terutama mata merupakan tempat yang sangat rentan diserang virus corona. Untuk itu sebaiknya kita menghindari untuk menyentuh bagian mata tersebut agar virus corona tidak terinfeksi pada tubuh kita terutama mata. Dan sangat saya sarankan untuk lebih rajin lagi mencuci tangan dengan sabun supaya terhindar dari serangan virus corona yang berbahaya ini. Coronavirus, masalah terbesar yang sedang dihadapi dunia sekarang ini. Virus yang mengerikan ini telah menyebar ke lebih dari 190 negara di dunia dan menginfeksi lebih dari 300.000 orang di dunia. Di Indonesia telah terjadi setidaknya 579 kasus dengan 49 orang diantaranya meninggal dunia. Jadi, mengapa keadaan ini bisa terjadi? Virus corona atau disebut juga SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Virus ini akan masuk ke dalam tubuh kita
dan akan menimbulkan peradangan pada kedua paru-paru kita. Dan pada kasus terparah, bisa menimbulkan pneumonia akut, bahkan kematian. Virus ini awalnya berasal dari Wuhan, China, dan berasal dari hewan-hewan liar seperti kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia dan menyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk dan bersin. Virus ini dapat menempel pada meja, kursi, dan benda-benda lainnya dan akan menular ke siapa saja yang memegangnya. Nah, sekarang catat nih, cara penting agar kita semua nggak ikut ketularan virus corona. Yang pertama, rajinlah mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Jangan pegang area muka sebelum mencuci tangan. Selalu jaga jarak kita dari orang yang batuk atau bersin. Hindari kerumunan orang dan keramaian. Pakailah masker dan rajinlah menggantinya. Dan jika mulai sakit, jangan nunggu parah untuk periksa sakitnya ke dokter. Nah, cara tersebut udah cukup untuk melindungi kita dari virus ini. Mari, ajak orang-orang terdekat kita untuk ikut melakukannya. Jangan panik dan tetap waspada. Dan seperti biasa, terima kasih.